Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Mama Eji dan Roti. Dan kali ini juga videonya agak panjang ya durasinya, karena aku akan buat sekaligus 2 macam roti yang menurut aku itu cocok banget untuk ide jualan. Ini karena tanpa telur, tanpa bread improver, tanpa softener, tanpa mixer dan ulen, tapi hasilnya pasti tidak akan mengecewakan. Dengan syarat, kalian harus ikuti tutorial videonya secara audio dan visual dari awal sampai akhir. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasinya, juga komentar. Nah, pertama kita akan buat roti tawar menggunakan formula ajaib Mama Eji sesuai dari permintaan kalian. Masukkan ragi instan dan sebagian gula pasir. Lalu tambahkan 175 ml air hangat. Kalian bisa masukkan 165 ml dulu ya, takutnya nanti terlalu lunak karena setiap tepung itu kelembapannya berbeda. Nanti kalau masih keras bisa ditambahkan. Tapi kalau kalian yakin aja bisa langsung 170 atau 175. Nah, kemudian akan aku tambahkan dengan formula ajaib. Ini adalah campuran baking soda dan cuka dapur. Baking soda ini akan terlihat aktif jika kita tambahkan dengan cuka, itu terlihat berbusa-busa. Nih ya. Jadi dengan bantuan formula ajaib ini, seperti yang udah terbukti, itu setidaknya bisa menggantikan dari penggunaan telur karena hasilnya sangat lembut dan moist. Kekurangan tanpa kita menggunakan telur itu mungkin dari nilai gizinya ya. Nggak pakai telur, kemudian tepung terigu protein tinggi, lalu sisa gula pasir tadi. Ini kita aduk semuanya sampai tercampur merata, tidak ada lagi tepung yang kering. Nah, di saat ini, tadi kalau kalian cuma menggunakan 165 ml air, kalau masih terlalu kering bisa ditambahkan. Nah, ini awalnya aku gunakan 165 ml air, ternyata masih kurang. Jadi bisa kita tambahkan sedikit demi sedikit. Kalian bisa lihat konsistensi adonannya seperti ini. Lunak, tapi tidak terlalu lunak-lunak banget karena ini adalah jenisnya roti tawar ya. Beda dengan roti manis. Kemudian tambahkan dengan garam juga minyak goreng. Atau minyak sayur. Nah, kembali kita campurkan merata. Tentunya sampai minyaknya ini udah menyatu dengan baik bersama adonan, di folding dan tidak melekat lagi di tangan, atau bolnya juga udah terlihat terang ya, tapi ini masih kasar, kalian bisa lihat. Sekarang kita bulatkan dan adonan ini kita tanpa ulen dan mixer akan kita resting proofing sampai double size, waktunya kurang lebih 60 menit. Ini aku pindahkan dulu ke wadah lain karena wadah yang ini akan aku gunakan untuk buat resep yang kedua. Jangan lupa ditutup, letakkan pada wadah atau tempat yang lembab. Kalau kita tutup dengan plastik itu akan lebih lembab ya, lebih cepat mengembang. Pengembangan sesuai dengan suhu ruang. Lanjut, kita ke bahan B, resep yang kedua. Kita akan buat roti susu Thailand yang lagi viral-viral itu tanpa bahan biang. Kalau di video sebelumnya itu aku gunakan bahan biang ya, tapi kali ini aku akan juga menggunakan cuka sebagai bahan untuk kita buat buttermilk. Nah, buttermilk itu terdiri dari, tadi aku gunakan susu bubuk, kemudian dicampur dengan air yang hangat. Dan sekarang setelah kita aduk merata, tambahkan dengan cuka dapur. Tapi kali ini tidak menggunakan baking soda. Campuran air susu dan cuka ini akan menghasilkan buttermilk. Dan akan terlihat mengental setelah beberapa saat kita biarkan dulu. Nah, ini air yang sisa sebagiannya tadi kita tambahkan dengan ragi instan, juga gula pasir. Gula pasirnya sebagian aja ya, nanti kalau kebanyakan raginya itu bisa mati. Jadi pada pembuatan roti tidak hanya prosesnya saja yang harus tepat, tapi kalian juga harus tahu teknik-teknik cara penggunaan bahan-bahan dari roti ini ya. Nih, dia udah agak mengental, jadi teksturnya seperti yogurt, seperti ini. Dan siap kita campurkan dengan bahan-bahan yang lain. Oh ya, aku sambil cerita sedikit ya. Waktu pertama kali formula ajaib ini muncul, ada yang menanyakan bagaimana aplikasinya untuk donat. Yang perlu kalian ketahui sebelum kalian bertanya itu, pastinya aku udah nyoba dong ya. Nah, saat aku mencoba, menurut aku hasil yang aku dapatkan itu tidak terlalu signifikan. Karena apa? Ya, setiap orang itu kan berbeda.
aku kalau buat donat walaupun tanpa formula ajaib itu juga hasilnya udah empuk banget. Jadi menurut aku tidak terlalu signifikan. Jadi ya aku katakan sejujurnya, apa adanya. Kalian dikatakan jujur nggak mau? Maunya dibohongin apa? Jadi seperti itu. Nah, ya sebentar kita putus. Ini konsistensi adonannya lunak ya, nggak seperti resep A tadi. Oh ya, aku lupa tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh perisa susu. Ini opsional, tapi lebih baik kalau digunakan karena hasilnya kan lebih nyusu lagi. Kita lanjut kembali lagi ke donat formula ajaib tadi. Nah, sampai pada akhirnya banyak yang menanyakan dan minta untuk aku buat tutorial donat menggunakan formula ajaib. Akhirnya aku buat. Hasilnya yang memuaskan, apalagi bagi kalian yang mungkin sebelumnya udah sering gagal membuat donat, tapi dengan formula ajaib hasilnya empuk, lembut. Nah, itu kan bisa lebih membantu. Jadi setiap orang tuh kan punya kemampuan berbeda. Itu tadi yang aku bilang, ada orang juga yang tanpa menggunakan bantuan tambahan bahan apapun, hasilnya juga tetap lembut atau tidak merasakan perubahan yang signifikan. Jadi seperti itu, tolong ditelaah dan dipahami. Oh ya, tadi aku menggunakan butter margarin dari Royal Palmia, boleh dilunakkan dulu, dicairkan agar lebih mudah tercampur merata. Nah, ini kan belum waktu proofing 60 menit ya, setidaknya tidak mengembang 2 kali lipat, tapi adonan pertama waktu aku buat adonan kedua ini udah sedikit lebih mengembang. Sebaiknya ini kita folding dulu. Nah, kita kempiskan lagi dan semuanya bersamaan ini nanti akan kita proofing kembali mengembang sampai double size, kurang lebih waktunya 60 menit. Oke? Kembali ke donat. Jadi ketika aku buat tutorial, ya aku kena protes dong ya kan. Katanya kemarin waktu ditanya hasilnya nggak signifikan. Itu jawabannya tadi yang sebelumnya. Bisa dipahami. Siapa tahu ada yang mencoba juga dari kalian buat donat dengan formula ajaib, tapi hasilnya tidak terlalu berbeda dengan menggunakan bahan yang lain atau tanpa menggunakan bahan apapun. Jadi itu loh ya. Setiap kita punya kemampuan yang berbeda. Dan pastinya aku tuh akan menghadirkan ke kalian itu yang benar-benar jujur sesuai dengan tutorial yang aku buat. Jadi jangan maunya dibohongin. Nih, ini adonan pertama udah double size. Sekarang waktunya kita akan folding lagi, buang udara di dalamnya ya. Nih seperti ini. Kemudian olesi sedikit dengan margarin agar tidak terlalu melekat. Kita folding, kalian bisa lihat tahapannya nih pada video. Ya, kita lanjut lagi dan aku jelaskan selebar dan seluas-luasnya. Sepertinya beliau lebih mahir. Nah, kalau dia lebih jago, ya silakan aja. Aku ini hanya buat tutorial yang udah aku coba sendiri loh ya, dan aku tuh bukan chef yang sehebat kalian mungkin. Nih, jadi aku hanya ibu rumah tangga biasa yang mencoba membagikan ilmu aku nih yang apa adanya. Yang bagus diambil, kalau kalian merasa nggak cocok tinggalkan, nggak usah repot. Dan aku harus menjelaskan penjelasan yang selebar dan sepanjang-panjangnya memang. Jika kalian bertanya, nggak puas juga, kalian bisa ikut kursus aja. Dan satu lagi yang aku heran, beliau mengatakan bahwa beliau itu udah expert. Lah, kalau udah expert nggak perlu ditanyakan lagi. Bisa dipikir, ditelaah, dipelajari, atau dicoba sendiri, ya kan? Nggak usah ngegas gitu loh. Nggak usah nantang-nantang. Oh, aku tuh nggak nyari apa-apa kok. Aku cuma mau membagi ilmu, kita saling berbagi. Nah, sudah expert kok malah nanya lagi, kan jadi aneh akunya itu. Waduh, curcol nih ya. Nah, ini loh yang olesi tipis saja dengan margin sisi-sisinya, dan alas bawahnya aku letakkan baking paper agar nanti lebih mudah untuk keluar dari loyang ya. Jadi seperti itu loh teman-teman ya. Aku ini bukan apa-apa. Kalau kalian suka silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Kembali ke curcol tadi, ternyata ya beliau ini karena sudah merasa expert tidak mendengar penjelasanku sampai akhir. Kalau dengar sampai akhir pasti nggak perlu lagi menanyakan. Sama keterangannya seperti yang aku jelaskan ke kalian tadi, karena aku merasa awalnya tidak signifikan, tapi ya mungkin bagi orang lain sangat berguna. Ya, jadi seperti itu. Kalau nonton itu yang baik dan benar, jadi nggak gagal fokus. Nah, ini kita kembali ke adonan yang kedua ya, sama di folding, kalian lihat. Dan ini akan aku potong-potong. Aku lupa loh ini potongannya berapa gram ya. Kurang lebih mungkin 50 gram. Aduh, soalnya aku tuh jadi bete banget ya kalau selalu
sudutkan begitu, sementara aku tuh ya beginilah. Ini kita lanjut ya, sepotong-potong kan tadi tuh ada bagian kecil, yang besar ini harus kita ratakan dulu, pipihkan, satukan. Ini caranya seperti ini. Aku nih cara termudahku ya seperti ini. Terserah kalian ya mau gimana, yang penting permukaannya halus, adonannya dipadat. Nih, dijepit rapat, kemudian kita rounding, lakukan semuanya sampai selesai. Nah, jadi kalau kalian bertanya, aku wajib kan menjelaskan seluas dan sepanjang lebar luas lautan ini. Masih untung loh aku mau jawab. Tapi kalau aku udah nggak mau jawab, aku diem aja. Kalian pikirkan sendiri. Aduh. Oh ya, satu lagi yang aku anehkan. Kalau udah expert, kalian pikir dong, bakpao lagi untuk bakpao formula ajaib. Menurut aku tuh nggak penting. Aku udah banyak memberikan resep bakpao tanpa formula ajaib dengan cara yang mudah dan hasilnya udah lebih sangat maksimal. Kenapa nggak penting? Bakpao tuh loh dikukus, tidak memerlukan kelembapan yang tinggi. Untuk apa lagi kita menggunakan si formula ajaib ini? Jadi kalian harus menempatkan ya semuanya itu pada tempatnya, pada porsinya, pada bahannya, pada jenis kuenya secara baik dan benar. Nah, ini udah selesai semua ya. Sekarang akan kita tutup dulu, istirahatkan sampai mengembang double size sesuai dengan suhu ruangan. Jadi gitu teman-teman, kalian juga harus bisa mempelajari ini nih sambil dipikirkan juga. Jangan plek terima aja gitu setiap resep atau apa. Ini aku isi air susu ya untuk roti manis, roti tawarnya nggak perlu. Kalau mau warnanya nanti golden brown, boleh kalian oles dengan kuning telur. Jadi bedain dong kalau bahannya itu digoreng, di oven atau dikukus, itu tentunya mempunyai kelembapan yang berbeda. Oke, udah selesai nih, udah mengembang. Jangan lupa oven dipanaskan terlebih dahulu. Ini aku oven untuk roti tawar aku 45 menit, untuk roti susu 20 menit. Sesuai dengan oven kalian masing-masing sampai matang pastinya. Karena setiap oven itu berbeda. Oke, lanjut untuk bahan isian. Ini bahan isian untuk roti susu sangat ekonomis ya. Aku hanya menggunakan tadi apa ya, mayonnaise, kemudian SKM. Ini sesuai selera aja rasa manis kecutnya. Dan aku lebih suka cara ini, lebih cepat dan rasanya juga nggak kalah dengan roti-roti Thailand dengan isi-isian yang lain. Kalau kemarin aku gunakan ini ya, whipped cream. Kemudian aku tambahkan dengan keju parut tuh, diaduk. Nah sekarang tuh bahan toppingnya gula halus dan susu bubuk. Semakin banyak susunya tentunya semakin enak. Ini kita aduk dulu, campurkan aja. Dan ini dia untuk yang pertama, roti susunya udah mateng. Jangan kelamaan loh, nanti keras. Ini warnanya tidak terlalu kecoklatan karena tadi aku hanya olesi dengan air susu biasa, bukan evaporasi. Mungkin kalau evaporasi agak lebih kecoklatan ya, karena lebih mengandung lemak. Dan bagian tengahnya aku potong seperti ini, menggunakan gunting. Karena kali ini juga buatnya sedikit, jadi aku tidak menggunakan piping bag. Agar lebih mudah aja nih aku agak digedein sedikit lubangnya. Kalian boleh menggunakan piping bag ya, nggak perlu dikoek-koek gitu lagi. Nah, aku hanya menggunakan sendok. Pokoknya ini super simple, praktis untuk hidangan di rumah ataupun untuk ide jualan. Nih, untuk bagian isian sangat sederhana. Bahannya ini sebenarnya murah meriah. Untuk rotinya ini juga tanpa menggunakan telur, tapi hasilnya tetap empuk dan lembut. Oh ya, hal yang terpenting untuk roti susu ini ya, paling penting banget, nggak boleh overcook. Jangan sampai kecoklatan, nanti rotinya bakal keras, ras. Oke, sekarang kita taburi dengan topping. Aduh, itu rongganya kegedean ya aku buat. Semoga kalian bisa buat lebih sempurna lagi. Nah, jadi ya menurutku dari semua kesimpulannya, formula ajaib ini menurut aku itu sangat berguna banget kalau untuk roti yang di oven. Kalau untuk digoreng dan dikukus, digoreng menurut aku ya lembut-lembut, tapi tanpa formula ajaib juga bisa, asalkan semua proses dan tahapannya, apapun yang kalian kerjakan, walau tanpa bahan bantuan apapun, itu pastinya hasilnya akan sempurna. Bahan tambahan itu kan hanya membantu makin memantapkan rasa, cita rasa, dan bentuk yang kita buat. Jadi begitu. Tapi siapa tahu di antara kalian memang ada yang memerlukan nih formula ajaib untuk donat
Tapi kalau bakpao ya enggak lah. Tapi kalian boleh coba. Sebaiknya memang kalian harus melakukan trial sendiri, uji coba sendiri dengan resep-resep yang atau tutorial yang sudah ada, baik dari aku ataupun dari channel-channel lain. Karena setiap orang itu kan berbeda. Ada yang cocok dengan resepsi A, ada yang cocok dengan resepsi B. Jadi itulah teman-teman. Yang pasti harus dicoba sendiri. Nah, ini roti tawarnya udah oke banget ya. Tuh. Kalau mau kecoklatan sedikit, kalau untuk roti tawar nggak masalah karena permukaan luar harus kokoh ya, dan ini kokoh banget, masih panas. Sebaiknya dipotong itu setelah tidak dingin lagi, setelah tidak panas lagi, setelah dingin. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian dengan curhatan hatiku? Tapi ingat, kalau kalian menanyakan sesuatu yang menurut aku tuh penting banget, aku akan menjelaskannya secara panjang lebar. Kalau menurut aku tuh nggak penting atau semuanya ada di video, nah pastinya aku nggak jawab. Nih ya, aku potong. Oh ya, banyak yang menanyakan Mama Eji kenapa tidak menulis resep di deskripsi lagi. Oh iya, terkadang aku tuh banyak diprotes juga. Kalau ada satu bahan yang tertinggal lupa aku tulis karena aku hanya menulis berdasarkan ingatan. Videonya udah aku hapus, ini filenya penuh banget karena aku hanya menggunakan handphone. Jadi sebaiknya kalian lihat aja lah di tutorial biar nggak salah. Biar tidak ada dua resep yang berbeda di deskripsi, beda katanya dengan di video. Ya udah deh, lihat di video aja, kan nggak ada salahnya. Kalian memang harus nonton sampai tuntas toh. Dan inilah hasilnya roti tawarnya, empuk dan lebih lembab ya. Nih, agak lebih lembab. Nah, jadi ini jenis roti tawarnya itu seperti roti jadul, roti-roti tiam gitu. Nih, di sini aku menggunakan kemasan yang cantik. Oh ya, untuk perlengkapan baking, cooking, kitchen, dapur, atau kemasan-kemasan roti, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Bisa didapatkan di sana. Nih, empuk banget. Seperti akordion itu kalau kita penyet-penyet, dia nggak penyet, kembali ke bentuk semula. Nah, bagi kalian yang udah mencoba formula ajaib, siapa aja, tolong tulis testimoninya di kolom komentar bagaimana hasilnya. Karena setiap orang itu juga berbeda. Kalau masih gagal, nggak ngembang apa segala macam, itu standar ya. Kalian harus coba dan belajar lagi. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.